Shalom Bapak Ibu Saudaraku, sekali lagi Shalom. Haleluya, biarlah dengan penuh sukacita kita mau datang kembali di hadapan Tuhan lewat ibadah doa malam saat ini. Meskipun hanya lewat streaming, namun kita percaya Tuhan ada bersama dengan kita. Dan segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, kita tetap terus yakin bahwa semuanya baik adanya dan ada rencana Tuhan yang sungguh indah dalam setiap kehidupan kita. Sama-sama kita akan mulaikan ibadah doa malam saat ini, namun sebelumnya kita satukan hati, kita berdoa. Kami bawa seluruh kehidupan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Dengan satu kerinduan, kami mau benar-benar sungguh memuji Engkau. Kami mau benar-benar sungguh menyembah Engkau. Tiada yang lain dapat kami andalkan dalam hidup kami selain Engkau Tuhan. Hanya Engkau yang menjadi sumber pertolongan bagi setiap kami, bahkan dalam setiap persoalan kehidupan kami. Kami percaya ketika kami datang dengan kerendahan hati, maka ada mujizat pemulihan terjadi dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap menyembah Engkau, kami siap memuji nama-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Di setiap persoalan Kau turut bekerja, mendatangkan kebaikan bagi hidupku. Di setiap pergumulan Kau telah merancangkan hari depan yang sejahtera dan penuh harapan. Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolongan-Mu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Oh, di setiap persoalan Kau turut bekerja, mendatangkan kebaikan bagi hidupku. Di setiap pergumulan Kau telah merancangkan hari depan yang sejahtera dan penuh harapan. Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolongan-Mu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolongan-Mu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Oh, hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolongan-Mu dan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Selama ku menyembah, mujizat
Biarlah lewat pujian ini kita tetap terus yakin dan percaya hanya Dia Yesus yang dapat kita andalkan. Dan kita menanti-nantikan Dia yang menjadi sumber pertolongan dalam kehidupan kita. Dan kita percaya ketika pujian dinaikkan, ketika penyembahan dinaikkan, kita sudah menerima mujizat itu yang daripada Tuhan. Kita sudah menerima kekuatan itu, kita sudah menerima keteguhan itu, kita sudah menerima sukacita itu yang dari Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudaraku, dari tempat kita masing-masing dimanapun kita berada, kita mau mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kita mau berserah, kita mau katakan hanya Engkau yang dapat kami andalkan dalam hidup ini ya Tuhan. Naikkan pujian ini dengan sungguh di hadapan Tuhan, katakan. Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolonganmu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Dengan iman katakan, Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolonganmu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Kami hanya mau selalu mengandalkan Engkau Tuhan. Terjadi selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Kami percaya oh Tuhan, selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Buat kasih setiamu yang selalu baru.
Kami mau lebih lagi datang menyembah-Mu Tuhan. Kiara la bara la mara la mase, sikiara la bara la mara la mo, sikiara la bara la mara la bas, kiara la mara la bara la mo, kiara la bara la bas, kiara la bara 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 la bas, kiara la bara la bara la bara la bara la bas, kiara la bara la bara la bara la bara la bas, sikiara la bara la bara la bara la bara la bara la bara la, kiara la bara la bara la bas, kiara. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih buat kesempatan demi kesempatan yang Engkau percayakan bagi setiap kami. Dan kami mau tetap terus menjalani hidup ini hanya mau bersama dengan Engkau. Sekalipun kami akan menghadapi setiap banyak cobaan, tantangan hidup dalam hidup kami. Namun satu hal yang kami percaya, Engkau tak akan membiarkan setiap kami jatuh sampai tergeletak. Dan kami percaya ada tangan-Mu yang kuat yang senantiasa menopang hidup kami, yang senantiasa menolong kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, merasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, merasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup
Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pada malam hari ini kita akan bersama-sama mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan Yesus, kami datang pada malam hari ini. Kami datang mengucap syukur untuk anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan yang kami rasakan dan kami nikmati. Kami dimungkinkan Tuhan ada sampai saat ini sebagaimana kami ada. Secara khusus kami boleh kembali ada dalam ibadah doa malam kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Tuhan mengurapi kami semua, Tuhan mengurapi kebenaran firman-Mu, terlebih khusus Tuhan mengurapi hamba-Mu yang Kau percaya untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah setiap perkataan yang keluar dari bibir mulut hamba-Mu itu berasal dari Tuhan dan itu menjadi berkat bagi kami semuanya. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut nikmati firman Tuhan. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini kita akan belajar dan kita akan merenungkan bersama kebenaran firman Tuhan. Dan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini terdapat dalam kitab Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-11. Firman Tuhan terdapat dari kitab Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bapak Ibu, dari firman Tuhan yang sudah kita baca ini, kita akan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan dengan satu tema firman Tuhan, yaitu semangat sebuah pelayanan. Semangat sebuah pelayanan. Kalau kita bicara mengenai pelayanan, rupanya semangat sebuah pelayanan itu tidak ditentukan oleh sesuatu yang dari luar. Itu mungkin bicara fasilitas yang ada, mungkin bicara ada dorongan, ada dukungan, ada support dari orang-orang di sekitar kita. Tetapi semangat sebuah pelayanan itu ditentukan oleh apa yang dari dalam. Sebab apa yang dari luar itu sifatnya sementara, tetapi apa yang dari dalam itulah yang menjadi penentu seseorang memiliki semangat dalam pelayanan. Saudara, mengapa pada saat malam hari ini saya menyampaikan firman Tuhan mengenai pelayanan? Sebab saya meyakini bahwa Tuhan memanggil seseorang, Tuhan memanggil kita semua, bukan sekedar menjadi orang percaya, bukan sekedar menjadi orang Kristen, bukan hanya sekedar menjadi jemaat dalam sebuah gereja, tetapi lebih dari itu, Tuhan menghendaki kita untuk mengambil bagian dalam setiap pelayanan yang ada. Tentunya sesuai dengan panggilan kita. Tentunya sesuai dengan karunia, sesuai dengan talenta yang Tuhan taruh, yang Tuhan berikan kepada kita. Dan dengan itulah kita mempergunakannya untuk melayani Tuhan. Dan dalam melayani Tuhan, sangat penting sekali untuk kita memiliki sebuah semangat. Itulah sebabnya firman Tuhan pada malam hari ini berbicara mengenai semangat sebuah pelayanan. Seperti yang kita baca, ini adalah merupakan suatu nasihat dari Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan yang ada di Roma, yang ada di kota Roma. Bagaimana Paulus menghendaki supaya jemaat Tuhan, supaya orang Kristen, orang percaya yang ada di kota Roma benar-benar memiliki semangat yang luar biasa di dalam setiap pelayanan mereka. Dan pada malam hari ini kita akan melihat dan kita akan merenungkan beberapa hal kebenaran firman Tuhan. Mengapa
Atau di manakah terletak semangat sebuah pelayanan itu? Di manakah terletak semangat sebuah pelayanan? Maka yang pertama yang kita bisa belajar adalah semangat pelayanan kita terletak pada tujuan hidup kita. Semangat pelayanan kita terletak pada tujuan hidup kita. Saudara, bahwa tujuan hidup kita, tujuan hidup seseorang bukanlah dirinya sendiri. Tujuan hidup kita bukanlah diri kita sendiri. Maksudnya adalah yang menjadi tujuan dalam kehidupan kita bukanlah apa yang menjadi keinginan kita, bukanlah apa yang menjadi kerinduan kita, bukanlah apa yang menjadi impian kita. Demikian juga tujuan sebuah pelayanan itu juga bukan hal-hal yang bersifat sementara, hal-hal yang bersifat duniawi. Mungkin itu bicara tentang jabatan yang ada di muka bumi ini, bicara tentang harta benda, kekayaan yang ada di muka bumi ini, barang-barang mewah yang ada di muka bumi ini. Itu bukanlah tujuan dalam kehidupan kita. Tetapi sesungguhnya tujuan dalam pelayanan kita, tetapi sesungguhnya yang menjadi tujuan di dalam kehidupan kita adalah untuk menyenangkan dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Inilah yang menjadi tujuan hidup kita. Jadi untuk apapun yang menyenangkan hati Tuhan, untuk apapun yang berkenan kepada Tuhan, itulah yang kita lakukan dan kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Dan hal-hal apapun yang itu menyenangkan kita, yang menjadi kesukaan kita, tapi kalau itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, kita dengan penuh sukacita bersedia untuk meninggalkan dan mengabaikan semuanya. Sebab sekali lagi tujuan hidup kita adalah untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Tujuan hidup kita adalah menyenangkan hati Tuhan. Kemudian yang kedua yang kita bisa belajar, apakah atau di manakah letak semangat sebuah pelayanan? Yang pertama, letak semangat sebuah pelayanan itu terletak pada tujuan hidup kita. Maka yang kedua yang kita bisa belajar adalah semangat pelayanan kita itu terletak pada jiwa dan roh kita. Semangat pelayanan kita terletak pada jiwa dan roh kita. Kita melihat dari kebenaran firman Tuhan, ada ciri-ciri dari jiwa dan roh yang diperlukan dalam sebuah pelayanan. Maka kalau kita membaca dari kitab Roma, pasal yang ke-16 ayat yang ke-12, dari kitab Roma pasal yang ke-16 ayat yang ke-12, demikian firman Tuhan. Salam kepada Trifena dan Trifosa yang bekerja membanting tulang dalam pelayanan Tuhan. Salam kepada Persis yang kukasihi, yang telah bekerja membanting tulang dalam pelayanan Tuhan. Yang kita bisa belajar dari ayat yang kita baca ini menunjukkan kepada kita bagaimana orang-orang yang disebutkan oleh Rasul Paulus dengan nama-nama mereka. Disebut ada Trifena, ada Trifosa, ada Persis. Mereka ini adalah orang-orang yang memiliki kerajinan dan kerelaan untuk bekerja keras. Jadi yang kedua yang kita bisa belajar, semangat pelayanan kita terletak pada jiwa dan roh kita. Dan ciri-ciri jiwa dan roh yang diperlukan dalam pelayanan adalah memiliki kerajinan dan kerelaan untuk bekerja keras. Haleluya. Kemudian kita juga bisa melihat ciri-ciri dari jiwa dan roh yang diperlukan dalam pelayanan. Selain kerajinan dan kerelaan untuk bekerja keras, maka yang kedua di ayat yang keempat dari pasal yang ke-16 dari kitab Roma ini, demikian firman Tuhan. Mereka telah mempertaruhkan nyawanya untuk hidupku. Kepada mereka bukan aku saja yang berterima kasih, tetapi juga semua
jemaat bukan Yahudi. Maka yang kedua yang kita bisa belajar adalah seseorang untuk memiliki semangat pelayanan itu ada pada jiwa dan rohnya. Dan jiwa atau roh yang dibutuhkan dalam sebuah pelayanan yang kedua adalah kerelaan untuk mempertaruhkan nyawa. Kerelaan untuk mempertaruhkan nyawa. Dan yang selanjutnya yang diperlukan dalam sebuah pelayanan adalah di ayat yang ke-10. Di ayat yang ke-10 dari kitab Roma pasal yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Salam kepada Apeles yang telah tahan uji dalam Kristus. Salam kepada mereka yang termasuk isi rumah Aristobulus. Apa yang kita bisa belajar dari ayat yang ke-10 dari pasal yang ke-16 ini? Yang kita bisa belajar dari ayat ini adalah rupanya jiwa yang diperlukan dalam sebuah pelayanan, roh yang diperlukan dalam sebuah pelayanan, spirit yang diperlukan dalam sebuah pelayanan adalah memiliki iman yang tahan uji. Memiliki iman yang tahan uji. Selain memiliki kerajinan dan kerelaan untuk bekerja keras, kemudian memiliki kerelaan untuk mempertaruhkan nyawa, memiliki iman yang tahan uji, maka selanjutnya yang kita bisa belajar adalah dalam kitab Wahyu pasal yang kedua ayat yang ke-10. Wahyu pasal yang kedua ayat yang ke-10, demikian firman Tuhan. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Maka yang diperlukan semangat dalam pelayanan yang ada pada jiwa dan roh. Jiwa dan roh yang dibutuhkan dalam sebuah pelayanan adalah setia sampai mati. Setia sampai mati. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada malam hari ini kita belajar bersama dari firman Tuhan pentingnya semangat sebuah pelayanan. Kita sudah belajar semangat sebuah pelayanan itu yang pertama tadi dikatakan terletak pada tujuan hidup kita. Dan yang kedua terletak pada jiwa dan roh kita. Dan yang ketiga yang kita akan belajar bersama, semangat sebuah pelayanan itu terletak pada teladan atau contoh yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Kalau kita membaca dari kitab Filipi pasal yang kedua ayat yang kelima, kitab Filipi pasal yang kedua ayat yang kelima, demikian firman Tuhan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Kemudian di ayat yang ke-6, dan kita akan membacanya sampai ayat yang ke-9. Demikian. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ayat yang ke-9. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Dari ayat-ayat yang kita baca ini, dari firman Tuhan yang kita baca ini, dari kitab Filipi pasal yang kedua ayat yang kelima sampai ayat yang ke-9, kita bisa belajar ini adalah sikap atau contoh atau keteladanan yang diberikan oleh Yesus kepada kita semua, yang diberikan oleh Yesus kepada orang percaya, kepada orang-orang Kristen, adalah sikap kerelaan untuk berkorban. Bagaimana Yesus yang adalah Allah itu sendiri, dia Allah yang mulia,
pencipta langit, bumi, dan segala isinya. Dia yang bersemayam di atas kerajaan surga yang mulia. Tapi dia rela untuk turun ke muka bumi ini, harus menjadi manusia, mengalami penderitaan yang luar biasa, bahkan sampai mati di atas kayu salib, dengan satu tujuan adalah untuk menebus dosa manusia, untuk menebus dosa kita semua. Ini menunjukkan bahwa bagaimana Yesus adalah satu pribadi yang memiliki sikap kerelaan untuk berkorban. Demikian jugalah kita sebagai orang percaya, sebagai orang-orang yang punya komitmen untuk terlibat dalam sebuah pelayanan pekerjaan Tuhan, maka kita juga akan menjadi orang-orang yang memiliki jiwa yang rela berkorban. Karena inilah yang diteladankan oleh Yesus, dan kekuatan sebuah pelayanan itu yang ketiga ini adalah terletak pada keteladanan Yesus. Lalu apalagi yang diteladankan oleh Yesus? Kalau kita membaca dalam Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-45. Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-45. Saya membacakannya. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Dari ayat ini kita bisa belajar bagaimana Yesus itu memiliki sikap rendah hati. Yesus memiliki sikap yang rendah hati. Karena anak manusia, yaitu Yesus itu sendiri, datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Begitu jugalah kita, bukan minta untuk dilayani, tetapi kita memilih untuk melayani satu dengan yang lain. Inilah kekuatan sebuah pelayanan. Selain contoh yang diberikan oleh Yesus, sikap yang rendah hati, sikap yang taat dan setia, maka kita juga masih bisa melihat lagi hal-hal yang lain, contoh yang diberikan oleh Yesus. Salah satunya lagi yang kita bisa lihat adalah di dalam Filipi ayat yang kedua, di pasal yang kedua ayat yang ke-8, demikian firman Tuhan. Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Dari ayat ini pun kita bisa belajar bagaimana Yesus ini memiliki sikap yang taat dan setia. Biarlah sikap yang taat dan setia ini juga ada pada kita, sebagai bentuk kita meneladani apa yang dicontohkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kita melihat dalam Lukas pasal yang ke-23 ayat yang ke-34. Lukas pasal yang ke-23 ayat yang ke-34. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Dari ayat ini kita bisa melihat apa yang diberikan oleh Yesus, apa yang diteladankan oleh Yesus, apa yang dicontohkan oleh Yesus yang harus kita teladani dalam kehidupan kita, yaitu sikap tidak mendendam. Sikap tidak mendendam. Bagaimana Yesus yang diperlakukan begitu sadis, yang diperlakukan begitu jahat, tetapi Yesus masih memintakan berkat kepada mereka. Yesus masih memintakan pengampunan kepada mereka. Di sini menunjukkan kepada kita bahwa sikap Yesus di sini adalah sikap tidak mendendam. Demikian jugalah hidup kita. Kita juga mau memiliki sikap tidak mendendam. Sebesar apapun kesalahan orang kepada kita, sejahat apapun orang terhadap kita, tetapi kita tidak akan pernah membiarkan kebencian, sakit hati ada pada kita. Sebab kita belajar dari apa yang diteladankan oleh Yesus, yaitu selalu hidup
dalam pengampunan dan tidak mendendam. Saudara, dari firman Tuhan yang kita dengar pada malam hari ini, dari firman Tuhan yang kita renungkan pada malam hari ini, sangat penting bagi kita untuk memiliki semangat sebuah pelayanan. Dan rupanya semangat sebuah pelayanan dari apa yang kita belajar dari firman Tuhan, yang pertama itu terletak pada tujuan hidup kita. Tujuan hidup kita harus benar. Tujuan hidup kita adalah untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk mencari kesenangan diri kita sendiri. Lalu yang kedua, kekuatan sebuah pelayanan itu terletak pada jiwa dan roh kita. Dan yang terakhir, kekuatan sebuah pelayanan itu terletak pada contoh atau teladan yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Biarlah kita menjadi orang-orang yang terus memiliki roh yang menyala-nyala dalam melayani Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan kita. Amin. Untuk firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa bersama. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Pada kesempatan ini kami boleh mendengar kebenaran firman-Mu. Kami boleh merenungkan kebenaran firman-Mu. Firman-Mu mengajarkan kami agar kami sebagai orang-orang yang percaya kepadamu, kami juga mau mengambil bagian dalam setiap pelayanan yang ada. Apapun juga bentuk pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kami, kami mau mengerjakannya dengan segenap hati kami. Kami mau mengerjakannya dengan kesungguhan kami. Kami mau memiliki semangat dalam melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan. Materaikan firman-Mu dalam kehidupan kami. Roh Kudus, sanggupkan kami untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah diberkati, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Kau kuatkan aku bertahan, kau harapan dalam kesesakan, kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Terima kasih Tuhan, kebaikan-Mu Kau telah pimpin kami untuk menyelesaikan doa malam di malam hari ini. Kami percaya Tuhan, biarlah Tuhan kehidupan kami Tuhan selalu Tuhan mau berdoa Tuhan. Apapun yang di dalam hidup kami Tuhan, kami tetap berdoa karena kami percaya doa ada kekuatan bagi orang-orang yang percaya. Kami percaya Tuhan, pimpin kami untuk mengerti lebih lanjut akan firman-Mu yang telah disampaikan hamba-Mu. Karena kami percaya Tuhan, di tengah-tengah masa krisis ini Tuhan, biarlah Tuhan kami Tuhan tangguh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu. Kau pakai senantiasa dalam kehidupannya, dalam keluarganya, dalam setiap pelayanan pekerjaan Kau buat hamba-Mu berhasil untuk mulia nama-Mu saja Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau juga memberkati setiap jemaat-Mu dimanapun kami berada, supaya kami terus tetap tinggal di dalam Engkau. Kami kuat di dalam Engkau, menjadi orang-orang yang tangguh, sehingga menjadi berkat untuk mulia nama-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Masuk kekasih, kita mengangkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Allah Bapa. Kita rama sika pada ramaya, kia rama sika pada ramaya, kia rama. Tuhan layakkan hamba-Mu untuk berkat bagi jemaat-Mu dimanapun kami berada. Terimalah berkat dari Allah Bapa di dalam Anak Tunggal Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kau tidak menjadi ekor tapi kepala. Kau tidak turun tapi naik. Laksanakan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Siapapun yang percaya atas pernyataan kita bersama-sama berkata, amin.